Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci, di mana kami menyajikan studi menyeluruh dari kitab yang ada di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga Wahyu, setiap hari dari hari Senin hingga hari Jumat. Kita telah mencapai pelajaran kita dalam Injil Matius, buku pertama dalam Perjanjian Baru, di pasalnya yang keempat, dan pelajaran kita hari ini adalah ayat 1 sampai 11 dari pasal yang keempat. Saya mendorong Anda untuk mempersiapkan Alkitab Anda karena studi episode ini sangat penting. Studi ini tentang kemenangan Kristus atas pencobaan setan di padang gurun. Dan kita membahas pertanyaan yang sangat penting. Apakah Kristus akhirnya jatuh ke dalam pencobaan? Apakah ada kemungkinan kecil bahwa Kristus jatuh ke dalam pencobaan ini? Atau apakah Kristus dalam keadaan sempurna dalam pencobaan? Dan pertanyaan umumnya adalah, jika ada kemungkinan untuk tidak jatuh ke dalam pencobaan, lalu mengapa Kristus dicobai oleh setan? Mengapa Dia mengizinkan setan untuk mendekati Dia atau untuk mencobai Dia? Mungkin Anda memikirkan pertanyaan itu sebelumnya atau mendengar banyak orang menuturkannya. Hari ini, dengan kasih karunia Tuhan, kami akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Untuk memulai, izinkan saya menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Selamat datang, Saudara Riyad. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, mohon berikan kami judul untuk pasal 4. Pasal 4 berbicara tentang 3 ide. Ide pertama adalah pencobaan Kristus oleh setan. Ide kedua adalah Kristus memulai pelayanannya. Ide ketiga adalah panggilannya untuk 4 muridnya. Nanti kita akan mendapatkan gambaran umum tentang pekerjaan Kristus pelayanannya di akhir pasal ini. Kita tahu bahwa baptisan diikuti oleh pencobaan oleh setan di padang gurun. Ini adalah awal dari pelayanan Kristus. Jadi dia berumur 30 tahun. Kita tidak memiliki detail tentang periode usia antara 12 sampai dengan 30 tahun. Padahal kita ingin tahu, meski sedikit saja dari Alkitab, mengapa Roh Kudus tidak berbicara pada kita tentang periode ini. Sebenarnya memang hanya ada penjelasan kecil yang disebutkan dalam Lukas 2. Ketika Kristus berusia 22 tahun dan pergi ke bait suci. Ini menunjukkan pada kita sekilas tentang Kristus selama 30 tahun itu. Apakah sebenarnya kamu mencari aku? Tidakkah kamu ketahui bahwa aku wajib ada di dalam pekerjaan Bapakku? Judul yang dapat kami berikan membahas 30 tahun ini, Kristus wajib ada di dalam pekerjaan Bapanya. Mengapa Alkitab menghilangkan itu? Saya percaya karena dalam 30 tahun ini, Kristus menggenapi firman Yesaya 53 sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering. Ini berarti sebelum Kristus memberi kita bagian dalam pelayanannya selama hidupnya. Bagian Allah adalah yang pertama. Ketika kita membaca dalam Imamat, kita tahu bahwa bagian Tuhan selalu mendahului bagian manusia. Tidaklah benar bahwa bagian manusia datang sebelum bagian Tuhan. Oleh karena itu, Kristus selama 30 tahun adalah pemuasan hati Allah. Dari mana saya tahu bahwa dia adalah kepuasan hati Tuhan? Karena ketika dia dibaptis, langit terbuka. Roh Kudus menetap di atasnya, menyegel dengan kesempurnaannya. Yohanes 6 mengatakan karena kepada anak Bapa manusia yaitu itu Bapa yaitu memberi pengesahan. Allah telah memberikan pengesahannya. Bapa sangat senang di dalam dia. Bagian Allah datang sebelum bagian manusia. Tuhan puas dan menemukan semua kesenangannya. Jadi dia
menyegel Kristus. Tetapi dia juga mengurapi dia dengan Roh Kudus agar dia melayani. Dan kita akan membaca rincian pelayanannya kepada manusia dalam keempat Injil. Berapa banyak dia bekerja dan bagaimana ini adalah pokok bahasan dari keempat Injil. Dan tentu saja perhatiannya lebih pada karya Kristus di atas kayu salib. Tentu, Dia inilah tidak datang tujuannya. hanya untuk hidup, tetapi dia datang untuk mati. Ini adalah inti utama Benar. dari Injil, karya Kristus di atas kayu salib. Tepat. Izinkan saya membaca beberapa ayat dalam pasal 4, kemudian saya akan bertanya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam akhirnya, laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata padanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkannya di bubungan bait Allah. Lalu berkata, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata padanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya, dan berkata, "Semua itu akan kuberikan padamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang untuk melayani Yesus. Saya ingin berkomentar di ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun. Dia ada di sini dalam konfrontasi dengan iblis. Tapi dia berpuasa 40 hari dan 40 malam. Apa komentar Anda tentang ayat ini? Di akhir pasal sebelumnya, kita melihat kesempurnaan Kristus secara positif. Dan di awal pasal ini kita melihat kesempurnaan Kristus secara negatif. Apakah positifnya? Allah Bapa bersaksi. Dan ketika Roh Kudus berdiam di atasnya, Allah menemukan di dalam dia kesenangannya. Tapi seolah setan berkata, "Beri aku kesempatan untuk menunjukkan apa yang sebenarnya ada dalam dirinya." Jadi ia memiliki waktu penuh selama 40 hari. Kita tahu bahwa selama 40 hari itu dia dicobai oleh setan. Tetapi Alkitab tidak mencatat pada kita apa yang terjadi dalam 40 hari itu. Hanya apa yang terjadi di akhir disebutkan, akhirnya laparlah Yesus, lalu datanglah si pencoba itu dengan 3 godaan. Yang membawa kita untuk membaca langsung memotivasi hati. Keinginan daging, keinginan mata, dan kesombongan hidup. Ketiga godaan ini berbicara pada kita seperti ini. Apakah di dalam Kristus ada keinginan daging? Apakah dalam dia ada nafsu mata? Apakah dalam dia ada kesombongan diri? Sebenarnya setan mencoba keras, tapi dia tidak bisa. Ini adalah kesaksian negatif lainnya. Jadi ada kesaksian positif dan ada kesaksian negatif. Menurut apa yang terjadi di padang gurun, seolah-olah Kristus mengikat orang kuat itu seperti yang dikatakan misalnya di Lukas 11, dan di bagian lain dalam kitab suci dia mengikat orang kuat itu dan kemudian dia menjarah rumahnya. Ketika Kristus berkeliling di tanah Israel menyembuhkan semua orang yang ditindas oleh iblis. Saudara Yosef, salah seorang yang mengikuti bagian ini berkata, jika tidak mungkin bahwa Kristus akan jatuh ke dalam godaan ini, jadi godaan ini hanyalah sebuah komedi. Artinya seseorang yang tidak akan pernah jatuh ke dalam pencobaan dan dia tergoda untuk membuktikan kepada orang-orang bahwa dia tidak akan jatuh, jadi ini adalah komedi. Saya ingin mengajukan pertanyaan yang sama tetapi dengan cara lebih baik. Apa tujuan menunjukkan keunggulan Kristus dan kemustahilan kejatuhannya jika dia benar-benar tidak akan jatuh ke dalam godaan? Mengapa godaan itu ada? Godaannya adalah untuk membuktikan bahwa dia tidak akan jatuh. Bagaimana Anda buktikan bahwa dia tidak akan jatuh ke dalam pencobaan jika dia tidak dicobai? Jadi godaan di sini adalah untuk membuktikan fakta itu atau untuk mengungkapkannya. Bukan untuk menguji dia apakah dia akan jatuh atau tidak. Tidak. Anak domba Paskah harus dibawa pada hari yang ke-10 untuk disimpan sampai hari ke-14 untuk membuktikan bahwa apakah sempurna dan tidak cacat. Jika ada cacat itu tak akan berfungsi.
Jika Kristus jatuh ke dalam pencobaan, misalnya terhadap kelaparan yang sangat, bagaimana dia akan memikul salib jika dia tidak bisa menahan lapar? Terbukti bahwa dia efisien untuk menyelesaikan pekerjaannya yang diakhiri dengan salib. Di sini dia bertahan dengan kuat. Tapi di mana dia kepala menjadi memar? Di salib. Inilah benih perempuan yang akan meremukkan kepala ular. Yakobus berkata bahwa manusia terseret oleh keinginannya sendiri. Ya, Mereka dipikat oleh keinginannya sendiri. Oleh karena itu dia berdosa. ya, Kristus tak punya apapun di dalam dia yang menanggapi Tidak godaan setan dari luar. tidak pernah. Dia tidak memiliki dosa, tidak memiliki hakikat berdosa. Penguasa dunia ini tidak berkuasa sedikit pun atas dia. Ketika Rasul Yakobus berkata, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan Kristus yang adalah Allah yang dimanifestasikan dalam daging, tidak bisa dicobai oleh kejahatan. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Kita belajar bahwa pencobaan oleh setan adalah setelah 40 hari puasa. Apakah 40 hari punya makna tersendiri? Silakan. 40 hari selalu menjadi masa ujian bagi manusia. Seseorang diuji 40 hari, nomor 10 mewakili tanggung jawab, dan 4 adalah nomor generalisasi. Sebenarnya kita sering membaca tentang 40 hari 12 kali dalam Alkitab, tapi saya akan menyebutnya 3 dari 12 ini. Musa berpuasa 40 hari. Elia berpuasa 40 hari. Kristus berpuasa 40 hari dan betapa berbedanya. Musa berpuasa 40 hari karena berada di hadirat Allah, menikmati sampai-sampai ketika ia turun untuk kedua kalinya, dia tidak tahu bahwa kulit wajahnya bersinar. Elia juga berpuasa 40 hari dan berjalan dengan kekuatan satu jenis makanan selama 40 hari 40 malam. Namun pada akhirnya dia juga bertemu dengan Tuhan. Tapi di sini Kristus selama 40 hari, dia tidak bersama Tuhan, tetapi dia dicobai oleh setan. Dan dia memenangkan kemenangan besar atas dia seperti yang ditunjukkan melalui godaan-godaan ini. Saudara Yosef setelah berpuasa 40 hari, dia akhirnya lapar. Kelaparan membawa Abraham pergi ke Mesir. Ya, Dan kelaparan menyebabkan banyak orang melakukan hal-hal yang salah. ya, Ini adalah rasa lapar yang sama yang mencobai Kristus yang tidak jatuh. benar. Mohon tunjukkan kesempurnaan kemanusiaan dari kekasih dan Tuhan kami Yesus Kristus. Seseorang pernah berkata bahwa kelaparan bukanlah dosa, dan memuaskan rasa lapar bukanlah dosa. Tetapi keluar dari kehendak Tuhan adalah dosa. Ya, Dan inilah yang setan coba lakukan. Jadi dia berkata kepadanya, jika kamu adalah anak Tuhan, itu bukan karena dia tidak tahu. Seolah dia berkata, saya mendengar bahwa Bapak berkata kamu adalah anak Allah. Oke, jika adalah anak Allah, lakukan sesuatu. Selama Allah tidak membantu Anda dan Anda memiliki kapasitas, mengapa Anda tidak bertindak? Bahkan seolah-olah Kristus ingin memberitahunya, aku datang dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tapi kehendak dari Dia yang mengutus aku. Bapa tidak menyuruh aku mengubah batu menjadi roti dan aku tidak siap untuk tidak mentaatinya. Tidak hanya aku tidak akan melakukan apa yang menyinggung Dia, tetapi aku juga tidak akan melakukan apapun tanpa perintahnya. Betapa indahnya Kristus. Kita membaca dalam Ibrani 5, meskipun Ia adalah anak, namun ia belajar ketaatan melalui hal-hal yang ia derita. Dari sini kita melihat awal dari penderitaan dan betapa ia sempurna dalam ketaatannya. Saudara Yosef, kita akan berbicara secara rinci tentang 3 godaan ini Ya, dan menarik pelajaran dari mereka. Tetapi saya juga ingin komentar tentang apa yang membedakan Injil Matius dalam mencatat 3 pencobaan ini dengan Injil Lukas. Ketika melihat urutannya, kita menemukan bahwa dia memulai di sini dengan godaan pertama, perintahkan batu menjadi roti. Yang kedua, meminta Yesus untuk menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah. Dan yang terakhir, memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. ya, Tetapi dalam Injil Lukas pasal 4 itu juga dimulai dengan mengatakan perintahkan agar batu-batu ini menjadi roti. Godaan kedua adalah menunjukkan kerajaan dunia dan meminta Yesus menyembahnya. Dan ketiga, menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah. Mengapa ada perbedaan dari Injil Lukas dan Injil Matius? tentu saja pencobaan disebutkan dalam Matius dan Lukas dan ditunjukkan dalam Markus. Tetapi itu tidak pernah disebutkan dalam Injil Yohanes.
Dia dicobai sebagai manusia, sedangkan Injil Yohanes berbicara tentang dia sebagai anak Allah. Hal kedua adalah bukan hanya urutan yang berbeda yang akan saya bicarakan, tetapi juga kata-kata pencobaan yang dimulai dengan Yesus dibawa ke atas. Ini ada dalam Injil Matius karena berbicara tentang dia sebagai raja. Dia didorong dalam Injil Markus karena dia berbicara tentang dia sebagai hamba. Roh Kudus mendorong dia ketika dia berbicara tentang dia sebagai Manusia yang sempurna. manusia yang sempurna. Injil Matius ditutup dengan pencobaan yang tampaknya paling berat. Kristus menjadi raja, semua kerajaan dunia adalah haknya. Seolah-olah dia meninggalkan godaan ini sampai akhir, karena menurut Injil Matius dia adalah raja. Dan di sini setan menunjukkan kepadanya semua kerajaan dunia dan berkata bahwa aku akan berikan padamu jika engkau tunduk dan menyembahku. Ini ada di Injil Matius. Sementara dalam Injil Lukas yang berbicara tentang dia sebagai manusia sempurna yang mengandalkan Tuhan, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Semua orang akan melihat pemandangan ini. Dikatakan bahwa tingginya sekitar 140 meter, itu berarti sebuah bangunan hampir 50 lantai. Bayangkan seseorang akan melemparkan dirinya dari ketinggian itu dan tidak terpengaruh, sungguh luar biasa. Tetapi Kristus berkata, janganlah mencobai Tuhan Allahmu. Betapa indahnya Kristus dan betapa indahnya Alkitab. Benar. Anda memberitahu kami bahwa 3 godaan ini adalah contoh dari 3 jalan raya menuju kejahatan di dunia. Benar. Keinginan daging, keinginan mata, dan kesombongan diri. Bagaimana kita bisa menerapkan 3 nafsu ini pada 3 godaan? Apa yang dimaksud dengan keinginan daging, mata, dan kesombongan diri? Anda ingat bahwa dalam Kejadian 3, manusia dicobai oleh keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Keinginan daging, perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan. Nafsu mata bahwa itu menyenangkan mata. Lalu kesombongan hidup membuat manusia haus hikmat, keinginan untuk memiliki pengetahuan. Kedalam ketiganya, Hawa dan Adam jatuh di taman. Di sini kita melihat nafsu daging memerintahkan agar batu-batu ini menjadi roti. Tidak ada naluri yang lebih keras dan lebih berat daripada rasa lapar. Orang-orang berkata kelaparan membuat Anda menghujat. Jika kami dapat mengungkapkan lebih banyak, kami akan melakukannya karena kelaparan buat wanita itu memakan anaknya. Tidak ada yang terburuk. Kelaparan sangat sulit dan Kristus lapar di sini. Perintahlah agar batu-batu ini menjadi roti. Ada tertulis manusia tidak akan hidup dari roti saja. Keajaiban kedua adalah bahwa iblis menempatkan dia di hubungan bait suci. Dan izinkan saya mulai dengan nafsu mata. Nafsu daging, kemudian nafsu mata. Iblis menunjukkan padanya semua kerajaan dunia dan kemuliaannya. Apakah Anda melihat kemuliaan dunia? Saya bisa memberikannya pada Anda jika Anda sujud dan menyembah saya. Tidak, ada tertulis kamu harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya kamu harus beribadah. Oke, turunkan diri Anda dari hubungan ini. Dari gedung 50 lantai, Anda akan aman. Inilah kesombongan diri. Ketika dia turun sekitar 150 meter, kira-kira bangunan 50 lantai, maka orang-orang akan mengaguminya dan bertepuk tangan. Tentu saja ini adalah kebanggaan hidup. Tetapi Kristus tidak memiliki hal pertama atau yang kedua atau yang ketiga. Dia pantas berhasil dalam ujian. Mohon komentari godaan yang pertama, Saudara Yosef. Isinya dan bagaimana Kristus mengatasinya. Godaan pertama adalah perintahkan agar batu-batu ini menjadi roti. Anda mengatakan bahwa Abraham jatuh ke dalam pencobaan kelaparan dan pergi ke Mesir. Dan menyangkal istrinya dan berkata, katakan Anda adalah saudara perempuan saya agar saya baik-baik saja demi Anda. Juga Elimelek pergi ke Moab karena kelaparan. Di sini seorang pria lapar selama 40 hari. Akhirnya dia lapar dan saat kelaparan parah si penggoda datang untuk mencobai dia. Kristus pada waktu itu di padang gurun yang penuh dengan batu. Saya bahkan tidak mengesampingkan gagasan bahwa batu-batu itu berbentuk seperti roti. Dan Anda tahu ketika seorang lapar, Dia membayangkan. dia bermimpi dan membayangkan segalanya. Jadi, dan dia berkata, ubah batu ini menjadi roti. Saya membayangkan bahwa Kristus dapat melakukannya. Tentu saja dia bisa. Mengapa dia tidak melakukannya? Tentu saja orang membayangkan roti panas. Sebenarnya karena Kristus menjawabnya dengan jawaban yang luar biasa. Dicatat dalam Ulangan pasal 8. Orang-orang banyak gagal di padang belantara. Tapi Kristus berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Anda mengajarkan kami bahwa Kristus menggantikan orang-orang yang gagal di padang Benar. gurun. Tepat. Israel gagal di padang gurun dan ujian pertama adalah ujian lapar dan haus. Lapar dan haus membuat mereka memberontak terhadap Benar. Tuhan dan hambanya Musa.
Tetapi Kristus Tepat. mengatasi pencobaan ini dengan menggunakan firman Allah. Benar. Manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena manusia bukan hanya daging yang membutuhkan roti. Dia adalah jiwa dan roh yang membutuhkan firman Tuhan. Sempurna. Mari rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Saya perhatikan bahwa dalam setiap percobaan Tuhan yang dicobai oleh setan, setan berkata, jika engkau anak Allah, itu ada di ayat 3. Juga di percobaan kedua, di ayat 6 ia berkata, jika engkau anak Allah. Di ayat 3, ia tidak berkata jika engkau anak Allah. Apa sebabnya? Silakan. Sebenarnya ketika setan mencobai Kristus, dia tidak mencobai dia sebagai anak Allah karena anak Allah tidak bisa dicobai. Tetapi dia mencobainya sebagai manusia. Oleh karena itu dalam semua jawabannya yang ke-1 atau kedua atau ketiga, Kristus berfokus menjadi manusia. Manusia tidak akan hidup dari Manusia. roti saja. Kemudian ada tertulis kamu harus menyembah Tuhan Allahmu, jadi dia berbicara tentang dirinya di sini sebagai manusia. Sekali lagi, jangan mencobai Tuhan. Di sini juga dia berbicara sebagai manusia. Jadi dia dicobai, iblis mencobainya sebagai manusia. Dan saya melihat di sini bagaimana setan adalah musuh yang berbahaya. Bagaimana dia mengatur adegan sebelum godaan. Dia ingin mencobanya dalam masalah makanan, jadi dia membawanya ke padang gurun di mana tidak ada roti. Tetapi untuk mencobainya dalam godaan agama dari Alkitab, dia membawanya ke bubungan bait suci di kota suci. Untuk mencobainya dengan godaan duniawi, dia membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi dan menunjukkan kepadanya semua kerajaan dunia. Ini adalah setan dan ini adalah taktiknya. Mempersiapkan sekitarnya untuk jatuh dalam dosa. Untuk mempersiapkan sekitarnya untuk jatuh. Tetapi tidak mungkin bagi Kristus untuk jatuh. Inilah yang dibuktikan oleh godaan-godaan ini. Dia mewakili apa yang Alkitab katakan tentangnya berkali-kali. Dia tidak mengenal dosa. Dia tidak melakukan dosa. Di dalam dia tidak ada dosa. Kemudian dia berkata sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Dan kata tanpa dosa tidak menggambarkan hasil dari pencobaan, tetapi menggambarkan sifat dari pencobaan. Dia tidak dicobai oleh dosa. Karena Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan dia sendiri tidak mencobai siapapun. Mohon beri saya gambaran tentang godaan kedua ketika iblis menempatkan dia di bubungan bait Allah. Gambaran tentang maknanya dan bagaimana Kristus bisa menang. Kita lihat bahwa iblis sedang mencobai dia melalui apa yang tertulis. Selama engkau mempelajari apa yang tertulis dan engkau menjawab saya dari apa yang tertulis, mari kita mencobaimu dalam apa yang tertulis. Jadi dia membawanya ke kota suci. Dan ini adalah salah satu dari 2 kali dalam Matius kita diberitahu tentang kota suci, di sini dalam Matius pasal 27. Dia juga menempatkan Yesus di tempat tersuci di kota suci, yaitu bait suci. Dan di tempat tertinggi di bait Hubungan suci bait itu, suci. di kota suci, dia mendapatkan pencobaan dari Alkitab. Anda tahu Alkitab dengan baik? Bagus. Mari kita coba lihat. Jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, setan tahu apa yang tertulis, tidak kurang dari yang saya tahu, bahkan mungkin lebih baik dari saya. Dia mempelajari kitab suci dengan sangat baik, tapi dia memutarnya. Tujuan utama setan adalah menggunakan ayat di luar konteks dan tujuannya. Jadi dia berkata, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab tertulis mengenai engkau, ia akan memberitakan malaikatnya dan mereka akan menata engkau. Tapi dia tidak memberitahunya dengan segala caramu. Yang berarti saya berjalan tergantung pada Tuhan dan malaikatnya akan melindungi saya. Tapi itu tidak berarti dengan cara apapun saya melemparkan diri saya sendiri. Dan Tuhan akan menjadikan malaikat-malaikatnya yang bertanggung jawab atas saya jika tidak saya sedang menguji Tuhan. Seseorang mengatakan bahwa Daniel tidak melemparkan dirinya ke dalam gua singa sehingga malaikat akan menutup mulut singa. Tidak, dia tidak bisa melakukan ini. Dan jika dia melakukannya, dia salah. Tetapi ketika raja melemparkannya, Tuhan mengutus malaikatnya mulut singa-singa itu. Itu berarti saya tidak memasuki pencobaan dengan sengaja. Saya tidak libatkan diri dalam persidangan. Saya harus berjalan dengan rendah hati, bergantung kepada Tuhan. Dan dia berjanji untuk menjaga saya. Tidak perlu dari pihak saya untuk membuktikannya atau untuk menguji Tuhan. Untuk melihat apakah dia akan melindungi saya atau tidak. Anda menghubungkan godaan ini dengan kesombongan diri. Ya. Artinya jika Kristus turun dari bubungan bait Allah, Ya. dan semua orang banyak yang berdiri di bait Allah melihatnya turun dan tidak terluka, mereka akan berteriak kepada Raja. Apa demikian? Ini adalah sesuatu yang Tentu. hebat.
Kristus menolak cara yang seperti itu Tentu karena saja. itu bukan dia dan itu bukan caranya untuk mencari pengikut. Ya, Mohon beri saya komentar tentang godaan yang terakhir. Silakan. Ketika iblis menunjukkan kepadanya semua kerajaan dunia dan berkata, "Sembahlah aku." mungkin ungkapan ini tidak muncul di sini, tetapi disebutkan dalam Injil Lukas. Dia dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Ini menunjukkan seberapa besar berharganya dunia. Dunia, Jadi jangan berharga. berlama-lama. Ya. Benar, saat ada kesia-siaan semuanya adalah kesia-siaan. Dalam sekejap mata, adapun kita bertugas mewartakan kemuliaan Tuhan. Ada tertulis, bagi dialah kemuliaan Untuk di dalam semua. jemaat oleh Kristus Yesus. Untuk semua generasi, untuk Selama-lamanya. selama-lamanya. Selama-lamanya kami akan memproklamirkan dan kemuliaan Tuhan tidak akan berakhir, kemuliaan dunia. Seperti yang dikatakan penyanyi itu, kemuliaan dunia adalah sia-sia. Yang terbaik darinya adalah penderitaan, kenyamanan mereka yang lelah adalah negara yang damai. Dia menunjukkannya dan berkata akan memberikannya. Ngomong-ngomong, banyak orang, raja, sangat siap dengan harga yang jauh lebih murah untuk menjual diri dan sujud kepada setan. Di masa depan seseorang akan datang binatang buas. Dan setan akan menawarkan tawaran yang sama. Aku akan membuat semua orang menyembahmu, tapi kamu harus memujaku. Dan binatang dalam Wahyu pasal 13 akan menerima tawaran ini. Dia akan menyembah setan dan orang-orang akan menyembah binatang itu. Tapi untuk berapa lama? 3 tahun setengah, 42 bulan. 1260 hari dan kemudian dia dan nabi palsu itu akan dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api. Tapi Kristus, ya aku akan memerintah tapi aku tidak akan menerima kerajaan saya dari umatku. Ya, Bukan dari iblis. Aku akan dapatkan kerajaanku dari Allah Bapa yang berkata kepadaku, mintalah kepadaku maka aku berikan padamu bangsa-bangsa menjadi milik pusakamu dan ujung-ujung menjadi milikmu. dan tentu hanya sesaat iblis mengatakan kepadanya, semua hal ini akan saya berikan kepada Anda. Ya. Karena dia adalah penguasa zaman ini. Benar. Dia merebut semua otoritas di bumi sampai dia digulingkan dan Kristus akan memerintah atas dunia ini. Benar sekali. Baik, kita sudah di akhir episode, mari rangkum bersama para hadirin. Apa yang telah Anda pelajari? Percobaan Kristus hanya untuk membuktikan dan mengungkapkan fakta bahwa dia tidak pernah jatuh. Kita lihat di pasal 3 kesempurnaan Kristus dalam cara yang positif dan itu ada dalam baptisan, tetapi dalam pasal 4 secara negatif dan itu adalah percobaan. Sebelum cobaan lapar nafsu kedagingan. Tetapi manusia adalah tubuh, roh, dan jiwa. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan Tuhan memberkati memberkati. Pemirsa terkasih, Alkitab di tangan kita adalah seluruh perlengkapan, senjata Allah. Paulus berkata dalam Efesus pasalnya yang ke-6, itu adalah pedang roh yang adalah firman Tuhan. Anda dapat menghadapi dan mengatasi serangan setan. Anda dapat menghadapi godaan setan hanya jika Anda berpegang teguh pada kitab ini. Sia-sia kita mencoba untuk berdiri teguh di hadapan godaan apapun jika mengabaikan Alkitab dan meninggalkan perlengkapan senjata atau meninggalkan perintah-perintahnya Tuhan. Mari kembali sebagai orang percaya yang memiliki persekutuan dengan Tuhan untuk berpegang teguh pada Alkitab dan menghormatinya dan memakannya. Pemirsa terkasih, Anda bukan hanya daging. Anda adalah jiwa, roh, dan daging. Daging Anda membutuhkan roti dan makanan. Tapi bagaimana dengan roh dan jiwa Anda? Anda perlu diberi makan roti Tuhan yang turun dari surga. Dan atas firman Allah, firman yang hidup yang memberi hidup. Saya mengundang Anda bertemu dengan Kristus dan diberi makanan yang sejati dan dipersenjatai dengan Alkitab. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.